Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman. Jadi kita seterusnya dari pertemuan pertama ini sampai pertemuan akhir itu secara online ya teman-teman. Nah, sekarang kita pertemuan pertama akan membahas mengenai pengendalian sistem informasi berdasarkan keamanan komputer. Oke ya. Jadi ada 4 prinsip keandalan pada sistem, yaitu ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Terus keamanan, sistem ini dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi, dapat dipelihara, sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Dan terakhir itu integritas, di mana itu proses sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat diotorisasi. Nah, di pembahasan kita kali ini adalah pengantar keamanan sistem informasi yang merupakan termasuk kalau sistem yang bagus atau yang handal itu seperti apa. Nah, ini ya poin nomor 2, yaitu tentang keamanan. Dan kita tidak berbicara langsung ke keamanan dulu ya, tapi kita berbicara tentang sistem yang handal itu seperti apa ya. Nah, di sini ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dari sistem yang handal itu dengan prinsip-prinsip kehandalan. Bagi setiap prinsip kehandalan di atas itu 3 kriteria berikut ini dapat dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut, yaitu ada entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. Jadi misalkan teman-teman ngoding nih, bikin bahasa pemrograman, nah itu kan dikatakan sebagai sistem. Dan sistem itu nggak hanya urusan ngoding selesai, tidak. Pada saat pengimplementasian nanti berjalan, udah running nih, itu nanti ada evaluasinya. Nah, evaluasinya berdasarkan prinsip ketiga poin ini, yang mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dikomunikasikan, yang telah memenuhi tiap prinsip kehandalan. Nomor 2, entitas menggunakan prosedur, ya. Terus ada orangnya, ada softwarenya, data, dan infrastruktur, yaitu prinsipnya untuk mencapai masing-masing prinsip sesuai dengan kebijakan dan standar. Terus ada entitas mengawasi sistem mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip yang handal. Di sini ada pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip kehandalan. Itu ada perencanaan strategis dan penganggaran, mengembangkan rencana kehandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip kehandalan itu dokumentasi dapat diklasifikasi menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data, dokumentasi sistem mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya, terus dokumentasi operasional mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ketersediaan. Nah, sistem itu bisa tersedia ya, karena itu untuk meminimalkan waktu kegagalan sistem. Ya, misalkan teman-teman waktu itu kan pernah ya panik ya, ketika WhatsApp ngedown, ketika Google ngedown, ketika yang penting-penting itu sosmed, Facebook, Instagram ngedown, dan ternyata urusan bisnis itu jadi kelimpungan ya. Nah, panik tuh. Nah, maka itu udah artinya bahwa prioritasnya sangat tinggi menggunakan sistem tersebut, sehingga sistem itu harus tersedia dan meminimalkan waktu kegagalan sistem. Jadi kalau misalkan ada update, ada maintenance, itu harus selalu tersedia. Gimana caranya? Jadi update atau maintenance itu ya usahakanlah maksimal itu paling lama itu 2 jam ya, atau 3 jam. Karena
Karena kalau yang untuk urusan bisnis ya, apabila yang mempunyai prioritas tinggi terhadap sistem tersebut, nah itu akan memakan kerugian ya, yaitu dari sisi waktu dan keuntungan yang dicapainya. Nah, rencana pemulihan itu dari bencana itu harus ada, misalkan meminimalkan gangguan, kerusakan, kerugian, memberikan cara alternatif proses informasi untuk sementara waktu, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Melatih memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan secara darurat, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan, pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi dokumentasi yang lengkap. Nah, mengembangkan rencana keamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana kehandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya, kebutuhan apa yang diminta, siapa yang dapat akses informasi, kapan mereka membutuhkan, pada sistem mana informasi berada. Nah, ada pemisah tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisah tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Nah, di sini ada pemisah tugas dalam fungsi sistem. Otoritasnya dan tanggung jawab harus dapat jelas dibagi di antara fungsi berikut ini. Ada sistem administration, network management, security management, change management, user, sistem analis, programming, computer operation, information system library, data control. Merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang yang melakukan fungsi ini haruslah orang berbeda. Mengizinkan seorang untuk melakukan dua atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Nah, yang pertama, tempatkanlah perlengkapan komputer itu di ruangan terkunci dan batasi hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer, meminta ID pegawai yang sesuai, meminta pengunjung menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki atau meninggalkan lokasi, gunakan sistem alarm keamanan, batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atas terminal dan komputer yang memiliki otorisasi, pasang kunci ke komputer dan peralatan komputer lainnya, batasi akses ke program, data dan perlengkapan offline, tempatkan hardware dan komponen penting sistem lain dari bahan yang berbahaya dan mudah terbakar, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Nah, pengendalian atas akses secara logis, para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan kepada mereka. Apakah saja pengendalian akses secara logis itu? Nah, itu ada password, terus ada identitas kepemilikan fisik, identitas biometris, dan uji kesesuaian. Nah, di sini ada juga perlindungan PC dan jaringan klien server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan komputer. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Latihan pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Batasi akses menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin buatlah kebijakan dan prosedur. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan di dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dan lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard drive secara teratur, enkripsi, dan lindungi file dengan password.
Buatlah dinding pelindung di sekitar SO, memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakanlah spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Nah, di sini ada pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Karena ukuran dan kompleksitasnya internet itu sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain. Banyak website yang pengamannya salah. Hacker tertarik pada internet. Nah, beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti dengan password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing. Pengendalian internet dan e-commerce. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antar jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar jaringan yang tidak dipercaya. Nah, firewall itu adalah pembatas antar jaringan yang menghalang keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah mengembangkan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek pengendalian akuisisi mencakup elemen utama berikut ini. Adanya rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal prosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Nah, perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan kebijakan standar keandalan sistem. Pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Permintaan peninjauan dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi dan kepastian kualitas. Pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Terus ada integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam pemrosesan data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input, yaitu berupa pengendalian sumber data, desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scan, verifikasi digit pemeriksaan, verifikasi kunci. Nah, ini untuk integritas, rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input kepada data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup
pemeriksaan urutan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan. Yaitu ada pemeriksaan field, tanda, validitas, dan kapasitas. Integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan menghilangkan pengendalian entry data online backup. Pemeriksaan field, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validitas, dan data yang redundan. Nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis, pemberitahuan, konformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan. Data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan menyimpan data adalah sebagai berikut, yaitu kebijakan dan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, dan pelaporan penyimpangan. Pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, dan pengamanan data. Terus ada pengendalian outputnya. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan visual format semua output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output berkaitan setiap hari, dan distribution output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi rutin, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau Electronic Data Funds Transfer atau EFT. Nah, dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Mengidentifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otomatisasi Nah, prosedur pengendalian lanjutan. Enkripsi harus digunakan mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Rincian semua transaksi harus dicatat dan ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang nggak valid. Nah, untuk pertemuan pertama kita pembahasan pengenalan ya, cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan bertanya di Google Classroom atau di grup WhatsApp ya. Jadi pertemuan pertama kita adalah tentang pengendalian sistem informasi berdasarkan keamanan komputer. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.